baru tingkat 1. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan kanker serviks bagi mahasiswi. Pencegahan kanker serviks. Sebelum ke pencegahan, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang apa itu kanker serviks. Bisa dilihat di leaflet. Kanker serviks adalah tumor ganas pada bagian bawah rahim atau bisa juga disebut dengan tumor rahim yang terletak di bagian uterus. Kanker serviks di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai kanker terbanyak dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih dari 36.000 kasus dan 21.000 kematian akibat kanker. Kanker serviks tumor ganas leher rahim. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika kanker sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Perlu diketahui bahwa kanker serviks ini merupakan satu-satunya kanker yang dapat dicegah. Tidak seperti kanker lainnya, kanker serviks dapat dicegah dengan vaksin. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh adanya virus, yaitu human papillomavirus atau sering disebut sebagai virus HPV. Virus HPV ini tidak sama dengan virus HIV. Virus HPV terkenal dengan virus yang menyebabkan kutil pada kulit, terutama pada kelamin dan bagian reproduksi. Kanker serviks, sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh virus, yaitu human papillomavirus atau virus HPV, yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Selain itu, kanker serviks memiliki minim gejala atau seringkali tidak menimbulkan gejala pada stadium awal. Kanker serviks ini adalah satu-satunya kanker yang dapat dicegah, tidak seperti kanker-kanker yang lain. Virus HPV bisa dicegah dengan vaksinasi HPV, terutama untuk pencegahan kanker serviks. Human papillomavirus atau virus papiloma manusia, yang sering disebut sebagai virus HPV. Virus HPV adalah penyakit menular seksual, yaitu PMS yang paling umum. HPV adalah virus penyebab kutil kelamin dan kanker di organ kelamin, seperti kanker serviks, vulva, vagina, penis, dan anus. Virus ini dapat menular ketika melalui kontak langsung dengan kulit penderita, terutama ketika berhubungan seksual. Selain kutil kelamin dan kanker rahim, virus HPV juga dapat menyebabkan beberapa jenis kanker seperti di bagian belakang tenggorokan, di pangkal lidah, dan pada amandel. Infeksi virus HPV seringkali tidak menimbulkan gejala yang berarti. Namun, pada beberapa kasus, virus HPV bisa menyebabkan tumbuhnya kutil di berbagai area tubuh seperti di lengan, tungkai, mulut, dan di area kelamin. Dan faktor risiko HPV. Virus HPV dapat hidup dalam sel permukaan kulit yang masuk melalui luka di kulit. Penyebaran infeksi HPV terjadi melalui kontak langsung dengan kulit penderita. Sebagian besar virus HPV menimbulkan kutil di kulit, sedangkan sebagian lainnya dapat memasuki tubuh melalui hubungan seksual. Ibu hamil juga dapat menularkan virus ini kepada bayinya. Faktor resiko. Nah, kenapa sih dapat terjadi kanker serviks? Ada faktor resikonya loh, seperti sering berganti pasangan untuk berhubungan seksual, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, memiliki luka terbuka di kulit, menderita penyakit menular seksual seperti gonorrea dan chlamydia, berhubungan seksual secara anal atau melalui dubur. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kanker serviks adalah satu-satunya kanker yang dapat dicegah dengan vaksin, dikarenakan 95% kanker serviks disebabkan oleh virus yang dinamakan dengan human papillomavirus. Nah, virus ini dapat dicegah dengan vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV adalah program imunisasi untuk melindungi tubuh dari infeksi human papillomavirus. Vaksinasi ini bermanfaat untuk mencegah kanker di area kelamin dan organ reproduksi seperti kanker serviks, kanker penis, dan lainnya. Vaksin HPV diberikan kepada anak-anak yang memasuki masa remaja, baik perempuan maupun laki-laki. Vaksin ini juga dapat diberikan kepada orang dewasa yang belum pernah berhubungan seksual.
Meski begitu, vaksinasi HPV juga dapat diterima oleh pasangan yang sudah menikah dan pernah melakukan hubungan seksual. Vaksinasi HPV tidak hanya dilakukan satu kali. Biasanya vaksinasi HPV dilakukan 2-3 kali tergantung dosis dan tergantung anjuran dokter. Di sini saya sebutkan juga vaksinasi HPV diwajibkan oleh pemerintah, di mana vaksinasi HPV oleh pemerintah menyasar lebih dari 2 juta anak berusia sekolah sebagai program imunisasi nasional. Selanjutnya, pencegahan kanker serviks juga bisa dicegah dengan Pap smear. Pap smear bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi serviks yang mengarah pada kanker akibat infeksi HPV. Pap smear dilakukan dengan mengambil sampel sel serviks untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium. Namun, apabila sudah terlanjur terkena kanker serviks, berikut adalah gejala-gejala yang mungkin kalian alami. Tentunya, gejala kanker serviks ini akan timbul lebih dari stadium 1. Biasanya gejala ini timbul pada stadium 3 sampai stadium akhir. Gejalanya seperti keputihan dalam jumlah yang banyak dan berbau. Selanjutnya, gejala kanker serviks ini seperti pendarahan vagina ketika melakukan hubungan seksual. Tentunya ini dilakukan bagi yang sudah melakukan pernikahan. Selanjutnya, pendarahan tidak wajar dari vagina padahal sedang tidak haid. Selanjutnya, siklus menstruasi yang tidak teratur dan cenderung menjadi lebih panjang. Biasanya haid itu antara 7-15 hari paling lama. Nah, ini bisa sampai 1 bulan haid atau mungkin lebih lama dari biasanya. Kalau misalnya kita sudah pernah melakukan faktor risiko terkena kanker serviks dan kita mengalami haid yang lebih panjang atau gejala-gejala seperti tadi, ada baiknya konsultasikan ke dokter. Selanjutnya, rasa sakit pada panggul di bagian perut bawah, pinggang, punggung bawah, atau kaki. Selanjutnya, hilangnya nafsu makan sehingga menyebabkan berat badan menurun. Penurunan berat badan ini biasanya langsung secara signifikan, tidak penurunan berat badan yang perlahan karena diet. Selanjutnya, terakhir, gejala kanker serviks adalah badan terasa lemas dan mudah lelah. Penyuluhan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk dipertanyakan saat ini. Saya bertanya, kan tadi telah disebutkan cara pencegahan kanker serviks ini dengan cara vaksin HPV. Nah, di mana sih kita dapat mendapatkan vaksin HPV tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab, kita bisa mendapatkan vaksinasi HPV ini di rumah sakit. Tentunya, kita tidak banyak rumah sakit yang menyediakan vaksinasi HPV walaupun vaksin HPV ini sudah diwajibkan oleh pemerintah dan bahkan menjadi program imunisasi nasional. Tapi bisa dicoba ke rumah sakit terdekat. Baik, setelah sesi pertanyaan yang tadi dilakukan, saya ingin mengevaluasi kembali adakah yang bisa menjelaskan apa itu kanker serviks dari pengertian yang tadi saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan kembali tentang kanker serviks, yaitu tumor ganas pada bagian paling bawah uterus atau rahim yang dapat dicegah dengan pemindaian, PAP, smear, dan vaksin HPV. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai HPV. HPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi permukaan kulit serta berpotensi menyebabkan kanker serviks. Infeksi virus ini ditandai dengan tumbuhnya kutil pada kulit di berbagai area tubuh seperti lengan, tungkai, mulut, serta area kelamin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.